Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Meisa Anastasia Yolanda, Tita Sartika, Neng Anjani, Siti Rahmah Fahrani, Mira Nurul Jannah, dan Resti Purnamasari akan mempresentasikan mengenai teori pembelajaran dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Berikut macam-macam teori pembelajaran yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua ada teori sosial kognitif, dan yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori behavioristik adalah teori pembelajaran yang terfokus pada pengamatan tingkah laku seseorang dalam belajar. Teori ini mengambil hasil belajarnya melalui tingkah laku atau kepribadian siswa. Dalam teori ini berfokus pada reaksi dari siswa seperti respon atau balasan. Menurut teori ini, siswa dianggap telah belajar apabila sudah menunjukkan perubahan perilaku. Nah, proses pembelajarannya dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Jadi, input dan output dari pembelajaran ini adalah berupa stimulus dan respon. Stimulusnya itu berupa penyampaian materi, lalu pembentukan karakter siswa, dan juga bisa nasihat dan lainnya. Nah, bentuk responnya itu bisa dari reaksi siswa atau tanggapan ketika guru memberi materi. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori sosial kognitif, yaitu teori yang berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Hal yang ditekankan pada teori ini adalah proses belajar, bukan hasil belajar. Sama halnya yang diungkapkan oleh Albert Bandura bahwa teori belajar sosial kognitif ini menekankan observasional atau proses belajar dengan mengamati. Jadi dalam teori ini proses belajar bisa dilakukan dengan memperhatikan model atau juga dilakukan proses peniruan yang mana siswa bisa melihat dari keadaan sekitar atau lingkungan sekitar, bahkan dari model yang ia amati sehingga hasil yang didapatkan itu memperolehkan nilai. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas itu bisa berupa guru meminta peserta didik merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal, kemudian guru meminta peserta didik untuk berdiskusi berdasarkan apa yang diajarkan dan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak siswa yang lain untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian, guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan ide atau pendapat yang mereka miliki, kemudian membangun siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruksi berarti membangun. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri. Teori belajar ini berbicara tentang membangun pengetahuan individu itu sendiri berdasarkan pengetahuan yang sudah diperoleh sebelumnya untuk mengembangkan pengetahuan yang baru. Jadi teori belajar ini membebaskan siswa untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pengalaman tapi masih dalam pengawasan guru. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator yang membantu peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan pemahamannya sendiri. Contoh penerapan teori pembelajaran teori belajar konstruktivisme di dalam kelas ini bisa berupa kegiatan presentasi. Misalnya, guru meminta peserta didik secara berkelompok untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas, kemudian kelompok lain menyimak dan mengajukan pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah diperlukan adanya proses berpikir konstruk. Dari tanya jawab dan diskusi inilah seorang guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa sudah mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian sesekali guru mengajukan pertanyaan atau memancing siswa-siswa dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan konsep yang akan atau yang sedang dibahas. Berikut adalah model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Model pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa agar menjadi pemikir yang mandiri.
Yang kedua, yaitu model pembelajaran inquiry. Pada model pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian eksperimen, atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Selain itu, pembelajaran inquiry adalah strategi yang bisa dilakukan pengajar di kelas untuk meningkatkan rasa ingin tahu dalam diri anak-anak. Yang keempat, yaitu metode pembelajaran jigsaw. Pada metode pembelajaran ini, siswa diminta untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain, sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Adapun tujuan pembelajaran metode ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan diri tiap individu, pemahaman yang lebih mendalam, serta motivasi lebih besar. Kemudian, salah satu model pembelajaran yang terbentuk dari prinsip konstruktivisme yakni cooperative scripting. Cooperative scripting merupakan sebuah metode belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya dalam ruangan kelas. Pada metode pembelajaran ini, terjadi kesepakatan antara siswa tentang aturan-aturan dalam berkolaborasi. Masalah yang dipecahkan bersama akan disimpulkan secara bersama, dan di sini peran guru hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah guru tentukan sebelumnya. Pada interaksi siswa terjadi kesepakatan, diskusi, menyampaikan pendapat dari ide-ide pokok materi, saling mengingatkan dari kesalahan konsep yang disimpulkan, serta membuat kesimpulan bersama. Interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi dominan siswa dengan siswa, atau yang biasa kita sebut dengan student center. Dalam aktivitas siswa selama pembelajaran, cooperative scripting benar-benar memberdayakan potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan serta keterampilannya, sehingga benar-benar sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat ini. Lalu, adapun langkah-langkah dalam menjalankan model pembelajaran cooperative scripting ini, yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Kemudian yang kedua, guru membagikan materi atau wacana kepada masing-masing siswa untuk dibaca dan kemudian membuat ringkasan dari bacaan tersebut. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Lalu selanjutnya, sesuai kesepakatan, siswa yang menjadi pembicara membacakan ringkasan atau prosedur pemecahan masalah selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasan dan pemecahan masalahnya. Sementara yang menjadi pendengar, mereka melakukan kegiatan seperti menyimak, mengoreksi ataupun menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Yang selanjutnya juga membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang lainnya. Kemudian langkah yang selanjutnya yakni bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar ataupun sebaliknya. Dan langkah yang terakhir yakni guru bersama siswa membantu membuat sebuah kesimpulan. Kemudian, model pembelajaran yang selanjutnya yaitu investigasi kelompok. Investigasi kelompok merupakan sebuah model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajarannya, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Menurut Trianto, pada tahun 2009, model pembelajaran investigasi kelompok ini dapat mengajarkan siswa terampil dalam berkomunikasi, baik dengan guru maupun dengan kelompoknya. Penggunaan model pembelajaran tipe investigasi kelompok diharapkan dapat menerapkan peran aktif siswa sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar.
Hal yang membedakan antara model pembelajaran investigasi kelompok dengan pembelajaran yang lainnya yakni terletak pada fokus utamanya, di mana siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan berbagai macam sumber dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika akan menerapkan model pembelajaran dari investigasi kelompok ini. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni guru membagi kelas ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan maksud dari pembelajaran serta tugas kelompok. Kemudian langkah yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua dari setiap kelompok untuk satu materi sehingga satu kelompok mendapatkan tugas satu materi yang berbeda dari kelompok yang lain. Kemudian langkah yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif yang berisi penemuan. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah diskusi selesai, lewat juru bicaranya, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Setelah itu, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan. Dan langkah yang terakhir yakni melakukan sebuah evaluasi. Baik, yang selanjutnya adalah terkait memberikan motivasi kepada peserta didik dengan berbagai masalah. Yang pertama adalah Tania, umur 7 tahun yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kita sebagai pendidik tentunya dapat memberikan contoh cerita tentang bagaimana sih indahnya kehidupan orang yang sukses. Lalu juga menjelaskan kelebihan menjadi orang sukses itu seperti apa, seperti mudahnya akses dalam berbagai hal. Lalu ketika kita sukses dalam pembelajaran, kita dapat mendapatkan kesempatan atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan secara gratis. Lalu ketika sukses dalam hal ekonomi, kita dapat melakukan hal apa yang kita inginkan seperti berkunjung atau berlibur ke suatu tempat atau juga membeli barang yang kita sukai atau butuhkan tanpa memikirkan uangnya dari mana, seperti itu. Lalu sukses dalam hal sosial, kita dapat dikenal oleh banyak orang yang akan membentuk suatu relasi yang luas. Dan jangan lupa untuk memberikan pengetahuan terkait hal apa saja yang kita harus lakukan untuk menjadi orang yang sukses, yaitu untuk belajar banyak hal, belajar di sekolah dengan lebih baik, lebih serius, untuk menghargai waktu, mengambil kesempatan yang ada, dan tidak takut untuk gagal atau salah. Lalu yang kedua adalah Samuel, umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, untuk kasus ini, kita sebagai pendidik dapat memberikan pemahaman bahwa melakukan kegagalan atau kesalahan itu bukan hal yang salah, tapi itu hal yang wajar. Justru dari pengalaman kegagalan atau kesalahan tersebut, kita dapat belajar untuk memperbaiki suatu hal di masa depan, seperti contohnya ketika kita gagal untuk memasuki universitas melalui jalur raport, kita jadi harus mengikuti tes. Nah, ketika kita harus melakukan suatu tes, jadi kita akan banyak belajar terkait materi-materi yang kita belum pahami sebelumnya di kelas, seperti itu. Jadi selain kita dapat memahami materi lebih jauh, kita juga dapat belajar banyak terkait hal-hal yang kita perlukan untuk masa depan. Karena kegagalan yang sesungguhnya itu adalah ketika kamu berhenti berjuang untuk apa yang kita inginkan, seperti itu. Sandra di sini digambarkan sebagai siswa yang berusia 13 tahun. Dia karakternya tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Mungkin maksudnya keterampilan mereka itu keterampilan teman-temannya yang lain ya. Di sini baik ada beberapa rencana untuk memotivasi karakter Sandra ini, yaitu yang pertama, guru mencari penyebab kenapa Sandra ini meremehkan orang lain. Biasanya karakter siswa yang meremehkan orang lain karena
dia merasa bahwa dia lebih unggul dari teman-temannya. Maka kita di sini yang pertama langkahnya itu mencari dulu penyebabnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya saling menghargai sesama. Ini berkaitan dengan teori sosial kognitif, di mana di sini kita mengajarkan pada siswa untuk memiliki rasa empati terhadap sesama. Dan yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan motivasi. Di sini juga bisa dengan menerapkan model pembelajaran diskusi agar Sandra ini bisa lebih berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan kegiatan diskusi ini menuntut Sandra untuk mau tidak mau dia harus mendengarkan pendapat dan masukan juga dari teman-temannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu siswa bernama Robert. Siswa bernama Robert ini berusia 16 tahun. Dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini ia tinggal bersama dengan bibinya dan guru sudah tidak bisa menghubungi orang tuanya. Rencana untuk memotivasinya yaitu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, mencari tahu mengapa ia tidak memiliki minat belajar yang tinggi. Di sini mungkin kita bisa mengambil case, mungkin bisa jadi karena dia tinggal bersama bibinya, sehingga dia kurang memiliki motivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara memberikan akses atau fasilitas untuk berbagi masalah yang dihadapi, dan memberikan jaminan kerahasiaan agar siswa merasa aman. Mungkin karakter Robert ini ya, atau siswa bernama Robert ini bisa kita berikan solusi terhadap masalah-masalahnya dengan cara memberikan fasilitas dan menjamin bahwa apapun yang ia ceritakan tidak akan bocor kepada temannya yang lain, sehingga ia lebih merasa aman untuk memberikan ceritanya kepada guru. Kemudian yang terakhir bisa dilakukan dengan cara memberikan stimulus terkait pembelajaran yang membuatnya menarik. Di sini tentu saja sudah tidak asing ya bahwa salah satu model pembelajaran yang menarik bisa memotivasi siswa atau menstimulus siswa untuk lebih bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi